relatif. Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 122. Aku Raffi Saki Aji, biasa dipanggil Raffi, dari Teknik Perminyakan. Aku Kayla Putri Nafisya, biasa dipanggil Kayla dari Teknik Metalurgi. Oke, jadi hari ini kita akan menjelasin terkait modul CDT ITB 2026, terutama modul yang adaptif, yang isinya mulai dari College Adjustment, Smart Goals, Permainan Into the Wild, sama Refleksi. Oke, untuk yang pertama terkait college adjustment. Jadi college adjustment ini sendiri merupakan suatu bentuk atau konsep atau prinsip penyesuaian diri ketika berada di lingkungan yang baru. College adjustment ini sendiri terbagi menjadi empat. Yang pertama itu academic adjustment, social adjustment, personal emotional adjustment, dan institutional adjustment. Academic adjustment ini sebenarnya bentuk penyesuaian diri, terutama dalam bidang akademik, yang biasanya tujuan akhirnya itu untuk memperoleh nilai atau IPK yang bagus. Selanjutnya yaitu terkait social adjustment. Social adjustment ini ibaratnya bentuk penyesuaian diri kita di lingkungan yang baru, terutama dalam bentuk kehidupan sosial. Misalnya kayak di zaman SMA nih, kan pertemanannya cuma kayak berdasarkan teman-teman yang satu wilayah, tapi begitu masuk ke kuliah, teman-temannya kan bakal banyak, dan itu pun membutuhkan penyesuaian lah dari kita karena latar belakang teman-teman kita yang bakal beda-beda banget. Yang selanjutnya itu terkait personal emotional adjustment, yaitu terkait bagaimana kita mengelola tuntutan dari lingkungan atau menyesuaikan diri dengan harapan dari lingkungan. Dan dengan adanya personal emotional adjustment ini, ketika kita menghadapi suatu tantangan, maka kita bisa menghadapinya dengan baik. Kita nggak akan kayak ngalamin stres, pusing, ataupun bingung lah terkait tuntutan-tuntutan tersebut. Dan yang terakhir yaitu institutional adjustment. Institutional adjustment ini sendiri ibaratnya konsep adjustment atau penyesuaian diri di lingkungan tempat kita beraktivitas. Dan dalam kasus ini yaitu di lingkungan kampus. Karena kampus sendiri kan punya banyak banget aturan yang bakal jauh banget lah berbeda dengan aturan-aturan yang di masa SMA ini. Dengan kita institutional adjustment ini menaati aturan tuh bukan hanya sekedar kayak formalitas, tapi merupakan bagian dari diri kita sendiri. Oke, mungkin bisa lanjut ke Kak Kaila. Oke, jadi kan tadi udah mendengarkan kalau proses proses adaptasi itu bisa dikembangkan menjadi konsep college adjustment. Nah, setelah ketika kita sedang berusaha beradaptasi, adaptasi itu juga dimulai dengan membuat tujuan di masa-masa berkuliah. Nah, tapi kadang kalau kita membuat tujuan, seringkali tujuan tersebut nggak tercapai nggak sih? Kayak, oh tiba-tiba aja udah misal punya resolusi 2025, tapi tiba-tiba udah di 2026 dan resolusinya masih belum tercapai. Oleh karena itu, kami mau memperkenalkan tools bagaimana cara membuat tujuan yang baik, yaitu dengan SMART goals. Jadi SMART goals di sini itu adalah SMART di sini adalah singkatan dari beberapa kata. Yang pertama S, spesifik. Jadi tujuan yang baik itu adalah tujuan yang spesifik yang menjelaskan apa dan kenapa tujuan tersebut ingin dicapai. Nah, contohnya itu tujuan spesifik itu gimana sih? Jadi aku mau kasih contoh dulu, contoh yang nggak spesifiknya. Misal, aku bilang aku ingin berprestasi di ITB. Nah, berprestasi itu kan banyak ya cabang prestasinya gitu. Jadi harus dispesifikkan lagi prestasi seperti apa yang ingin dicapai. Maka revisinya bisa menjadi berbentuk aku ingin mencapai IP minimal 3,5 kayak gitu. Nah, itu kan berarti udah cukup spesifik gitu. Ingin berprestasi dari segi akademik, yaitu dengan pencapaian IP yang baik. Nah, selanjutnya measurable. Aspek measurable di sini adalah tujuan yang baik itu harus bisa diukur, teman-teman. Jadi harus bisa diukur secara kuantitatif. Kayak misal kalau aku bilang aku ingin punya IP bagus. Nah, bagus itu kan multitafsir ya. Ada orang yang menganggap bagus itu di angka 4, ada yang menganggap angka 3 itu sudah bagus. Makanya di sini teman-teman kita harus memberikan acuan secara kuantitatif berapakah IP bagus yang dimaksud gitu. Seperti angka 3,5 tadi. Nah, aspek ketiga adalah achievable. Untuk eh, konteks achievable di sini kan artinya adalah dapat dicapai. Nah, di sini
gimana cara mengukurnya? Yaitu dengan kita menilai diri kita sendiri dengan kondisi yang sedang dijalani dan dengan tujuan yang ingin dicapai. Apakah masih berkemungkinan untuk tujuan tersebut dicapai gitu. Jadi ini untuk aspek achievable ini tuh tergantung preferensi dari masing-masing orang. Nah, selanjutnya adalah relevan. Jadi ketika kita mempunyai tujuan, itu kan pasti adalah sebuah perwujudan dari visi utama yang kita miliki gitu. Misal aku pengen deh jadi mahasiswa berprestasi, makanya aku punya tujuan-tujuan. Salah satunya adalah dapat IP minimal 3,5 dan berprestasi di bidang lomba ini itu dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut bisa dikatakan relevan karena salah satu persyaratan untuk menjadi mahasiswa berprestasi harus punya IP yang bagus dan punya prestasi di luar perkuliahan gitu. Sedangkan kalau contoh yang nggak relevan adalah misal mau menjadi mahasiswa berprestasi, tapi tujuannya adalah dengan mengikuti perlombaan masak. Nah, itu tidak relevan karena untuk bisa menjadi mahasiswa berprestasi, perlombaan masak itu nggak bisa dikurasi kayak gitu. Nah, aspek terakhir yang nggak kalah penting itu adalah time bound atau gampangnya adalah deadline gitu. Jadi teman-teman punya acuan nih kapan sih tujuan ini tuh harus tercapai gitu. Sehingga nantinya bisa dievaluasi lagi saat deadline yang sudah ditentukan, yang sudah ditentukan, apakah tujuan tersebut sudah tercapai, belum tercapai, atau baru tercapai sebagian. Dari situlah kita bisa mengevaluasi kembali cara-cara kita mencapai tujuan tersebut, apakah sudah efektif atau masih perlu ditingkatkan kembali. Nah, jadi itu adalah tools bagaimana cara membentuk tujuan yang baik. Oke, mungkin setelah bahas ini kan pastinya tentu perlu diterapin nggak sih Kak terkait tools-tools ini. Dan buat Bener banget. penerapannya ini sendiri, kita mulai di bentuk permainan Into the Wild. Nah, Yeay. di permainan ini sendiri itu ada dua misi. Yang pertama tuh misi per satu dan misi kedua. Mungkin yang bakal dijelasin sama Kak Kayla lagi. Oke, bener banget. Jadi setelah mempelajari kan konsep, oke ada konsep adaptif dengan college adjustment dan bagaimana cara membuat tujuan yang baik. Nah, di sini kita akan bermain refreshing dikit lah dengan game Into the Wild. Jadi ceritanya di game Into the Wild ini, teman-teman trainee adalah kumpulan orang-orang yang tersesat di sebuah pulau dan akan diselamatkan oleh tim SAR. Namun tim SAR itu hanya ada di sisi lain pulau. Jadi teman-teman trainee harus bisa pergi ke sisi pulau tersebut untuk bisa bertemu tim SAR. Nah, gimana caranya agar bisa pergi ke sisi pulau tersebut? Harus melewati dua misi yang ada di layar. Misi pertama, di misi pertama ini, teman-teman trainee harus mengumpulkan tiga anak panah. Bagaimana cara mengumpulkannya? Jadi nanti dari dua kelompok yang sudah dibentuk itu akan diadu satu sama lain. Nanti trainer akan memberikan pertanyaan, tiga buah pertanyaan yang harus dijawab benar oleh tiap-tiap kelompok. Nah, peraturannya adalah untuk bisa memperoleh anak panah, caranya itu ada tiga. Pertama, menjawab dengan benar. Ketika menjawab dengan benar, kelompok yang menjawab dengan benar akan mendapatkan satu anak panah tanpa pengurangan emas batang yang dimiliki. Oh iya, awalnya itu semua kelompok punya 90 emas batang ya, teman-teman. Nah, kemudian kalau menjawab benar, emas batangnya tidak dikurangi dan tetap mendapatkan satu anak panah. Tapi kalau tidak menjawab dan jawabannya sudah terlanjur dijawab oleh kelompok lain, akan tetap mendapatkan anak panah, tapi dengan konsekuensi emas batangnya dikurangi sebanyak 10. Tuh. Nah, terus cara kedua untuk bisa menjawab untuk bisa mendapat anak panah adalah dengan membeli kunci jawaban. Jadi ketika membeli kunci jawaban, emas akan dikurangi sebanyak 15 batang. Tapi akan tetap kelompok tersebut akan tetap dapat si anak panah. Kayak gitu. Nah, terus di sini kalau misalkan ada kelompok yang salah menjawab, emas batangnya akan dikurangi sebanyak 10 batang. Nah, kemudian di akhir dia akan tetap dapat satu anak panah kan. Nah, dari situ akan dikurangi lagi emas batangnya sebanyak 10. Jadi kalau salah menjawab, si kelompok ini akan dikurangi total emasnya itu sebanyak 20 emas. Kayak gitu. Atau kalau saat pertanyaan sudah dilontarkan dan selama 15 detik nggak ada yang menjawab sama sekali dari kedua kelompok, emas batangnya akan dikurang sebanyak 15 batang dari masing-masing kelompok.
Tuh. Nah, di sini kan permainannya itu tidak boleh menggunakan gawai. Jadi kalau misalkan ada kecurangan kayak pakai alat bantu untuk menjawab kayak handphone, laptop dan lain sebagainya, maka emas batangnya akan dikurangi sebanyak 25 batang. Seperti itu. Atau ringkasannya seperti yang sudah dipaparkan di layar kayak gitu. Nah, kemudian untuk misi kedua, di sini para kelompok trainee itu dihadapkan dengan binatang buas gitu ketika sedang akan menghampiri tim SAR. Nah, untuk bisa survive atau selamat dari binatang buas tersebut, kelompok trainee bisa melakukan dua hal. Pertama, bikin api unggun atau membuat lubang jebakan. Nah, untuk membuat api unggun, bahan-bahan yang diperlukan sudah tertera di layar ya. Dan untuk membuat jebakan juga udah ada di layar. Nah, kondisi awal dari masing-masing kelompok trainee itu berbeda-beda. Jadi masing-masing kelompok trainee punya sumber daya masing-masing yang tidak lengkap untuk membuat salah satu dari apa yang bisa dibuat gitu, baik lubang jebakan maupun api unggun. Nah, di sini teman-teman trainee bisa melengkapi benda-benda yang tidak dimiliki dengan dua cara. Pertama, melakukan barter dengan kelompok lain, atau yang kedua, meminta atau membeli kepada suku pedalaman yang pada game ini adalah para trainer kayak gitu. Dengan satu itemnya atau satu bendanya itu seharga 25 batang. Nah, di sini di skema game ini ketika sedang para trainee diberikan waktu berdiskusi menentukan strategi, di tengah-tengah diskusi tersebut akan ada hambatan lain berupa serangan dari monyet liar di mana emas batang dari masing-masing kelompok akan berkurang sebanyak 50%. Nah, di situ dalam kondisi tersebut, para trainee tetap dituntut untuk bisa menyelamatkan diri dari kawanan hewan buas tersebut. Nah, di game Into the Wild ini, eh, kita bisa mempraktikkan konsep adaptif dan bagaimana sih menentukan strategi yang baik. Jadi di misi pertama, para trainee sudah diberikan langkah-langkah bagaimana cara untuk bisa survive, yaitu antara menjawab pertanyaan dengan benar atau membeli kunci jawaban dan lain sebagainya. Sedangkan di misi kedua, para trainee dibebaskan untuk menentukan strategi masing-masing atau menentukan bagaimana cara mencapai tujuannya masing-masing. Kayak gitu, entah dari membeli atau bertukar atau entahlah bagaimana caranya untuk mereka bisa capai tujuan membuat api unggun atau lubang jebakan. Nah, di misi kedua ini juga para trainee dituntut untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan yang berubah-ubah, di mana awalnya mereka punya emas batang mungkin sebanyak 80 buah, kemudian tiba-tiba di tengah-tengah setelah menyusun strategi, emas batangnya dikurang sebanyak 50%. Nah, di situ para trainee dituntut untuk tetap bisa berusaha untuk menyelamatkan diri di tengah situasi yang berubah-ubah. Seperti itu untuk game dari Into the Wild. Oke, baik. Mungkin setelah kita jelasin semua ini, tentunya kan kita perlu melakukan refleksi diri. Setelah dari awal, pas modul CDT adaptif ini kita belajar terkait eh, apa itu adaptif, perbedaan SMA dan kuliah, college adjustment, bagaimana cara membuat tujuan yang baik, serta implementasinya melalui game Into the Wild, kita bakal dilanjutkan dengan refleksi diri dan refleksi diri ini sendiri dilakukan dengan mengisi worksheet yang kemudian dihitung jumlah skornya. Pada kategori satu, yaitu ketika menghadapi masalah, perlu mencari alternatif cara menyelesaikan yang kamu hadapi, namun untuk menyelesaikan masalah itu bisa mencoba cara lain. Kategori kedua yaitu ketika menghadapi masalah, sepertinya kamu sudah memiliki cara-cara untuk menghadapinya, kamu bisa mengaitkannya dengan uh, alternatif lain. Terus yang di kategori ketiga yaitu ketika menghadapi masalah, kamu sudah memiliki berbagai cara untuk bisa menghadapinya. Nah, tujuan eh, setiap kategori-kategori ini menjelaskan terkait tingkat adaptasi yang bisa dimiliki oleh seorang trainee itu. Semakin baik trainee tersebut, maka skor eh, yang ia peroleh akan semakin besar.
Namun ini semua merupakan bagian dari pembelajaran terkait adaptif, sehingga teman-teman semua tidak perlu berkecil hati ketika mendapat kategori apapun, tetapi cukup dilanjutkan dengan memperbaiki diri sehingga menjadi lebih baik lagi. Oke Kak Kaila, mungkin dari kita cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.